Gaya gradien tekanan. Apa itu gaya gradien tekanan? Ya, jadi gaya gradien tekanan adalah gaya yang menyebabkan udara dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain, yang mana kita sebut sebagai angin, gitu ya. Jadi fenomena angin bertiup adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara, gitu. Jadi kalau kita bicara perbedaan tekanan, ya di suatu tempat di permukaan bumi itu ada yang namanya high and low, atau wilayah dengan tekanan tinggi, dan wilayah yang memiliki tekanan rendah atau low pressure. Ya, sehingga dengan adanya high and low ini, maka angin dapat bertiup. Ya. Gaya gradien tekanan dari tekanan tinggi ya ke tekanan rendah. Kolom udara yang padat pada tekanan tinggi itu mendorong ke wilayah dengan kolom udara yang lebih longgar atau lebih istilahnya lebih tekanan rendah lah, pokoknya lebih longgar, sehingga seakan-akan ada yang mendorongnya ke sini. Itulah konsep ya dari sifat fisis udara, gitu ya. Udara ini kita anggap sebagai sebagai fluida, gitu. Nah, kita akan membedah ya secara matematis bagaimana udara dapat bergerak, ya, atau bukan bagaimana udara dapat bergerak sih, tapi lebih kepada bagaimana membuat persamaan matematis dari sebuah gaya gradien tekanan. Nah, untuk membuatnya kita harus meninjaunya dulu. Menggunakan apa? Menggunakan ya pendekatan kalkulus lah ya. Lagi-lagi kita menggunakan pendekatan kalkulus. Karena apa? Karena ada elemen fluida yang kita tinjau. Yang mana yang namanya elemen berarti ini bagian kecil dari fluida. Kan udara di bumi itu besar, banyak gitu kan. Jadi kita ambil konsep ya elemen fluida, bagian elemen fluida gitu. Nah, elemen fluida atau massa udara itu kita ambil dan kita anggap sebagai sebuah kubus, boleh, balok boleh, terserah lah. Ya, kita anggap dia sebagai sebuah kubus ya. Nah, ini gue gambar dulu kubusnya. Iya, agak PR ya gambarnya ya. Oke, ini deh. Set. Nah, kita gambar dia. Ini adalah arah sumbu ya, sumbu 3 dimensi ya. Sudah bukan 2 dimensi lagi, karena yang namanya atmosfer dia ada bukan hanya depan belakang, tapi juga ada atas ya, makanya 3 dimensi. Yang mana kalau 3 dimensi itu atas sebagai sumbu Z ya, dan ini sebagai sumbu Y, dan ini sebagai sumbu X. Nah, kubus kita anggap sebagai elemen udara, elemen fluida. Dengan acuan ini, dengan ini kita jadikan ini sebagai acuan ya, sebagai acuan. Dengan demikian ya, dari sini sampai sini kita anggap panjangnya itu adalah delta Y, sedangkan dari sini ke sini sebagai delta X panjangnya. Nah, yang ini adalah delta Z. Nah, kemudian ya, di titik ini, di titik acuan ini ya, ini kita beri nama dulu deh kubusnya. Ini kita beri nama kubus atau balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sisi yang sebelah sini anggap mengalami tekanan sebesar P. Itu ya. Dia mengalami tekanan sebesar
P gitu. Nah, maka ketika sebelah sini atau sisi yang sini itu ditekan dengan tekanan sebesar P, berapa tekanan yang dialami sisi yang sebelah ini atau BCGF gitu. Ya. Jadi ya, pada sisi BCGF mengalami tekanan sebesar ya. Sebesar apa? Sebesar, nah ini P BCGF yaitu sebesar tekanan ini ditambah dengan apa? Ditambah dengan ya, tekanan sepanjang delta Y ini. Ya, jadi di sepanjang delta Y ya turut mengalami tekanan gitu ke arah BCGF. Sehingga tekanan yang dialami dia adalah P ditambah dengan tekanan sepanjang delta Y ini. Gitu ya. Nah, karena kita mau meninjau elemen-elemen udara sepanjang delta Y di sini ya, sepanjang sumbu Y. Nah, berarti kita menggunakan apa? Turunan ya. Ya, tinjau elemen sepanjang ya sumbu Y. Nah, sepanjang sumbu Y terjadi apa? Terjadi perubahan tekanan ya terhadap apa? Terhadap Y atau sepanjang sumbu Y, dP per dy. Sehingga kita notasikan sebagai apa? Sebagai P aksen Y gitu. Sehingga ya dP ini juga bisa kita tulis sebagai ya P aksen Y dikali dengan dy gitu. Nah, tadi kan gue bilang ya bahwa di sini tinjau elemen sepanjang sumbu Y gitu, atau terjadi perubahan tekanan sepanjang sumbu Y gitu. Nah, apakah si elemen fluida ini atau massa udara ini hanya mengalami tekanan pada sumbu Y saja? Kan pada real life-nya, pada kenyataannya tidak. Ya. Tekanan tidak hanya fluida tidak hanya mengalami tekanan pada arah sumbu Y saja. Tetapi apa? Tetapi juga pada arah sumbu X, pada arah sumbu Z. Gitu ya. Dia juga mengalami tekanan. Sehingga kalau kita mau meninjau Y-nya saja, maka ini bisa kita ubah ya bentuk bentuk notasi Leibniz kalkulus ini atau turunan ini kita bisa ubah menjadi apa? Turunan parsial. Ya. Gitu. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi turunan parsial gitu. Karena kita mau ngambil Y doang kan, parsial, part, sebagian gitu ya. Turunan parsial gitu ya, sehingga kita ambil turunan parsialnya. Gimana bentuknya? Jadi ya bentuknya do P per do Y dikali dengan delta Y. Jadi udah bukan dy lagi nih, tetapi apa? Delta. Ya, yang ini kita ubah menjadi do P per do Y karena dia parsial gitu. Nah, bentuk ini coba kita substitusikan ke sini gitu. Jadi nah, pada BCGF ya, elemen sisi BCGF itu adalah penjumlahan dari tekanan P ditambah dengan tekanan sepanjang sumbu Y ya, dari parsial ya. Tahu kalau dituliskan ya do P per do Y dikali dengan delta Y gitu ya. Nah, kemudian yang namanya tekanan pasti ada gaya. Ya, karena kan gaya tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Jadi pada sisi ADEH
atau ADHE ya. Pada sisi ADHE itu bekerja gaya di sini. Ya. ADHE bekerja gaya gitu. Ya. Ya. Maka gaya pada sisi ADHE yaitu apa? Gaya sama dengan tekanan dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan luas. Nah, luas sisi ADHE itu adalah apa? Delta X dikalikan dengan delta Z. Ya, panjang kali lebar. Gitu ya. Delta X dikali dengan delta Z. Gitu. Nah, bagaimana dengan sisi BCGF? Nah, sisi BCGF juga mendapatkan tekanan yang arahnya berlawanan. Gitu. Nah, dia akan mendapatkan tekanan dari arah yang berlawanan, yaitu gaya apa? Gaya BCGF. Itu ya. Nah, gaya dari sisi BCGF ini ya gaya pada ya BCGF itu adalah ya tekanannya yang mana? Nah, ini tekanannya gitu ya, karena arahnya ke kiri berarti kan negatif ya, ke sumbu negatif gitu. Berarti di sini minus apa? Minus P ditambah dengan do P per do Y dikali delta Y. Nah, ini tekanannya dikalikan dengan apa? Luasnya sama ya, delta X dikalikan delta Z gitu ya, delta X dikali dengan delta Z. Nah, kan si elemen fluida ini mendapatkan tekanan ya dari arah yang berlawanan. Berarti ada resultan gini ya. Di saat yang bersamaan ada dua gaya yang bekerja. Berarti ada resultan gayanya. Nah, berarti di sini resultan kedua gayanya ya sigma F itu adalah ya F ADHE ya ditambah dengan apa? Ditambah dengan BCGF. Berarti di sini ADHE itu adalah P dikali delta X dikali delta Z. Nah, ini substitusikan ya, jadinya min ya dalam kurung di sini P plus do P per do Y dikali delta Y dikali dengan delta X dikali dengan delta Z. Gitu ya, resultan gayanya gitu ya. Nah, ini sigma F sama dengan kita distribusikan ya, perkalian distributif, jadinya P dikali dengan delta X dikali delta Z ya, min P dikali delta X dikali delta Z min do P per do Y dikali delta Y dikali dengan delta X dikali dengan delta Z. Nah, ini habis musnah seret gitu ya. Lalu sigma F sama dengan ya, hanya ini yang bersisa ya, yang tersisa ya, min do P per do Y dikali dengan delta X dikali delta Y dikali dengan delta Z gitu. Nah, perlu kalian ingat bahwa ini adalah apa? Delta X kali delta Y kali delta Z. Panjang delta X dikali delta Y gitu, kali delta Z. Berarti kan apa? Panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi, berarti volume. Gitu ya. Ya, berarti ini adalah volume.
Nah, ya, volume ya, V besar. Nah, ginilah gitu ya. Berarti sigma F sama dengan min do P per do Y dikali dengan apa? Delta V. Gitu. Nah, sampai sini ya hampir benar. Tetapi apa? Gaya gradien tekanan itu dinyatakan dalam apa? Gaya persatuan massa. Massa apa? Massa udara. Karena kan yang kita mau teliti ini massa udara. Ya, elemen fluidanya adalah massa udara. Makanya ini dinyatakan dalam apa? Gaya persatuan massa. Ya, jadi di sini ya boleh simbolnya kita ganti lagi, bukan sigma F lagi, tapi apa? Gaya gradien tekanan pada arah sumbu Y. Karena ini masih do Y, ya kan? Jadi FPY per M sama dengan apa? Sama dengan min do P ya. Do P per do Y dikali dengan delta V per M. Nah, delta V per M ini apa? Volume spesifik atau volume persatuan massa. Tapi bisa kita replace, ya kita ganti dengan apa? Ganti dengan rho. Rho itu adalah apa? Massa per volume. Kalau dibalik jadi volume per massa, berarti seper rho. Nah, maka rumusnya menjadi FPY per M sama dengan min do P per do Y dikali dengan seper rho atau seper massa jenis gitu. Ya. Nah, ini adalah rumus gaya gradien tekanan gitu. Ya, ini kan pada sumbu Y. Gimana pada sumbu X? Ya sama aja, tinggal diganti aja jadinya ya do P per do X. Ya terus ini FPX gitu. Ya jadi masing-masing sumbu baik X, Y ataupun Z ada gaya gradien tekanannya. Betul, seperti itu. Nah, ini adalah pembuktian rumus gaya gradien tekanan.